saya rekam ya. Saya izin ngerekam ya teman-teman ya. Oke, jadi Baik, Pak, terima kasih banyak. ya, jadi sebelum mulai kita absen dulu ya. Seperti biasa, yang saya panggil mohon memberikan feedback 11.00 sampai jam. Oke, Kadek Dwi Wahyudi. Hadir, Pak. Oke. Jadi hadir Agus Sarjana. Agus Sarjana hadir. Hadir, Pak. Govi. Govi hadir. Selanjutnya Wibisana. Wibisana hadir, Wibisana. Hadir, Pak. Oke. Di sana Alia Nabila. Hadir, Pak. Apriliadi. Hadir, Pak. Putu Mega. Hadir. Ya, Putu Mega Kusuma Dewi. Hadir, Pak. Ropat Meka. Hadir, Pak. Oke, terus Yoga. Yoga Dwi. Hadir, Pak. Iya. Hadir. Ya, Agus Sudiarta. Habis baterainya. Agus Sudiarta hadir. Apa? Hadir, Pak. Hadir. Niluh Suminiasih. Hadir, Pak. Karniasih. Wayan Karniasih. Variasinya lagi kamar mandi. Oke, izin ya. Ya, Pak. Dia hadir tapi lagi kamar mandi. Oh, hadir. Iya. Ya, oke. Kok tahu lagi di kamar mandi ya? Patricia. Hubungin saya ya, Pak. Oh, hubungin, oke. Hadir, Pak. Suaminya, Pak. Oh, suami. Wah, jangan menggiring dong. Tadi sampai siapa ya, Gus? Patricia ya. Pak. Hadir, Pak. Ariel. Hadir, Pak. Wiwan. Hadir, Pak. Hadir. Wiwan. Agus Yudi. Hadir, Pak. Hadir ya. Agus Yusia. Hadir, Pak. Adam. Hadir, Pak. Adam hadir. Rizky. Hadir, Pak. Hadir ya. Dwi Lestari. Hadir, Pak. Oke, Sindra Tama. Hadir, Pak. Wahyu Ari Pratama. Hadir, Pak. Pudak Sari. Hadir, Pak. Eka Mariani. Eka Mariani hadir. Eka tidak hadir. Widyastika, Bayu Widyastika. Hadir, Pak. Hadir ya. Wahyu Miftadin. Hadir, Pak. Hadir. Komang Sugiarta. Hadir, Pak. Oke.
Oke, saya share screen dulu ya. Nah, kemarin itu kita sudah sampai di dim karyawan ya teman-teman ya. Jadi nah, kita sudah sampai di dim karyawan. Jadi untuk membuat apa namanya, tabel dimensi dari karyawan, untuk selanjutnya dari ininya, dari apa namanya, skema dari data warehouse-nya ya. Jadi kita masih ada 4 tabel ya, yaitu ada dim produk, dim cabang, dan dim waktu. Jadi kita sekarang akan buat dim produk, dim cabang, dan juga dim waktu ya. Nah, sehingga minggu depan itu tinggal membuat fak penjualan ya. Jadi tabel fakta untuk penjualannya, dan juga langsung kita koneksikan ke dalam Power BI ya. Jadi untuk visualisasi data begitu. Ini saya geser dulu. Jadi yang pertama kita akan membuat dim produknya. Oke, jadi dim produk, saya cek dulu database-nya. PHI Olap. Oke, baru dim karyawan aja ya. Nah, kita balik lagi ke Pentaho. Jadi di dim produk ya. Jadi dim karyawan udah kita buat, selanjutnya membuat dim produk. Jadi di dalam dim produk itu mungkin teman-teman bisa dilihat ininya, apa namanya, skema data warehouse-nya ya. Jadi ada SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan juga nama produk. Nah, ini artinya penggabungan dari 2 tabel ya. Jadi tabel OLTP-nya itu adalah yang di PHI OLTP ya, dimana tabelnya itu berarti tabel produk ya. Tabel produk, open. Jadi kita lihat dulu ininya, isinya, supaya tahu nanti yang harus yang mana yang akan kita jadikan apa namanya, parameter ya, untuk melakukan join terhadap 2 tabel tersebut. Jadi ada produk dan juga ada mana dia, kategori. Nah, ini jadi ada kategorinya, ada 3 aja ya. Jadi ada kode kategori, dan di produk juga ada kode kategori ya. Jadi kita bisa ambil atau kita bisa gunakan kode kategori sebagai parameternya. Nanti yang kita butuhkan adalah kode produk ya. Jadi kode itemnya dibuang, kode kategori, nama produk, dan juga nama kategorinya. Jadi apa kategorinya. Nah, itu tujuannya supaya sebenarnya bisa dilakukan join di dalam tabel tersebut, tapi kita pindahkan ke dalam database. Tujuannya adalah supaya datanya itu jadi, dan pada saat melakukan visualisasi data kita nggak perlu lagi melakukan ngolah data untuk melakukan join dan lain sebagainya. Jadi tabel datanya itu memang sudah data jadi yang kita gunakan, jadi lebih mudah ya. Nah, selanjutnya kita seperti biasa buat transformation ya. Transformation. Nah, hal yang pertama kurang lebih hampir sama dengan dim karyawan ya. Jadi ada 2 tabel atau 2 input tabel yang harus kita tambahkan ya. Yang pertama untuk produk, yang satunya untuk kategorinya, atau boleh kategori dulu, boleh produk ya. Oke, berarti ada input
tabel. Input tabel. Nah, misalnya kategori dulu deh. Ya, kita ubah nama stepnya menjadi kategori produk. Ya. Nah, koneksinya kita pilih yang OLTP ya. Get statement. Nah, ini tinggal klik aja, nggak perlu teman-teman buat query-nya. Ini MS kategori atau master kategori, yes. Kita oke. Nah, ini coba di preview hasilnya seperti apa. Cuma 3 aja sih datanya ya. Mana ada previewnya? Nah, ini ya. Nah, kalau sudah, kita buat tabel inputnya lagi satu, yaitu untuk produk ya. Nah, di sini kita masuk ke OLTP untuk koneksinya. Nah, selanjutnya kita buatkan atau kita koneksikan ke data produknya. Yes, kita oke, nggak perlu di preview, nanti aja. Terus kita buat lookup untuk melakukan join ya, stream lookup. Nah, kita buatkan hooknya dulu. Nah, selanjutnya di sini join lookup step, yang mana yang mau di lookup nih. Kita buat produknya aja ya. Fieldnya diisi adalah kode tunggu sebentar, saya ubah ke kategori. Terbalik, produk aja. Kode kategori sini, kode kategori ini nggak mau dia, cancel dulu, diulang lagi. Nah, coba kategori produk. Ini nggak mau juga, kita close dulu. Ini produk ya. Tidak produk ya, coba kategori dia. Kategori. Nah, ini ya, didapat dia kategori. Nah, kalau sudah, di sini tinggal ditampilkan nama kategori. Di sini kode produk. Di sini nama produk ya. Ya, kategori, kode produk, nama produk, nama kategori. Nah, coba kita oke. Kita ubah nih. Coba kita review, mau nggak dia? Wah, error. Gimana joinnya error ini? Oke. Oh, enable find tuh. Ada yang salah berarti. Kode produk, nama produk. Coba hapus deh dulu. Hapus dulu. Oke. Oh ya. Kita sambungkan hooknya. Kategori ya. Kode kategori, kode produk. Kode kategori. Nah, ini coba kita oke aja deh dulu. Kita preview. Oh, nggak ada ya. Oke, bawang merah, kode satuan, oke. Terus, nah, ini kita preview nama kategori. Nah, oke, sudah ya. Jadi sudah berhasil. Jadi dia sudah join, antara nama kategorinya udah muncul,
kode kategorinya juga nama produk, terus kode satuan dan lain sebagainya. Nah ini kita close ya. Nah kalau sudah selanjutnya kita buatkan add sequence ya. Add sequence fungsinya untuk membuat penomoran ya. Nah ini jadi membuat SK produk ya menggunakan add sequence sudah di oke. Nah ini kita preview. Oke, value name nya kita ubah ya, SK produk. Nah kalau sudah, saya nyontek dulu sebentar. SK karyawan, nama lengkap, oh ya, oke. Berarti tinggal dilakukan select value. Nah select value ya untuk memfilter, jadi yang mana aja yang mau kita atau yang kita perlukan. Nah itu kita filter menggunakan select value ini, sehingga nanti yang memang kita butuhkan saja yang akan muncul ya. Jadinya get fill to select ya. Ya di sini yang mana aja yang mau diubah, misalnya SK produk bisa dinaikkan, gunakan kontrol atas ya untuk merubah posisinya. Jadi SK produk, kode kategori, terus nama kategori, terus nama kode produk ya, kode itemnya aja hapus del del. Nah kalau sudah kita okekan dulu. Nah, coba kita preview sekarang. Oke, nah ini udah dapat ya teman-teman. Jadi SK produk, kode kategorinya, nama kategorinya udah sesuai, kode produknya, nah dan juga nama produknya. Nah kalau sudah kita close saja. Sekarang baru kita buatkan outputnya. Outputnya kemana? Misalnya ke dalam tabel yang pasti ya, tabel output namanya, tabel output. Sambungkan hubnya. Oke, kita buka, kita pilih koneksinya. Nah kalau koneksinya sini OLAP ya, karena dia sudah, datanya sudah berhasil kita filter. Kita lakukan pre-processing data. Nah ini tinggal dimasukkan ke dalam data warehouse. Sekarang kita target skemanya dituliskan dim apa tadi namanya, produk ya, produk. Nah ini kita browse tabelnya. Nggak perlu deh, kita execute query-nya ya, kita klik SQL. Nah nanti akan muncul ya, jadi integer, varchar, 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 varchar. Nah udah sesuai semua. Jadi ini bebas sih kalau mau di diubah ya, misalnya varchar 7 jadi 10 boleh, yang 17 jadi 20 boleh ya, jadi nggak ada masalah. 12 jadi 15 itu misalnya, atau 20 boleh. Nah dia biasanya ngikutin data yang terpanjang ininya, panjang datanya yang terpanjang dari kolom tersebut. Nah itu yang otomatis diikutin untuk pembuatan dim produknya ya. Jadi tipe data dan juga panjang datanya itu disesuaikan dengan data yang ada. Nah kalau sudah tinggal di execute. Oke, kita close, tekan oke. Nah sekarang baru tinggal di running.
launch. Yes, disimpan dulu. Dim apa namanya, produk, save. Nah, sudah jalan. Sekarang kita lihat di SQL lognya, di basis datanya. Nah, ini ya, ada dim produk. Ini datanya cuma ada 41 row ya, jadi nggak terlalu banyak. Nah, kalau sudah untuk dim produknya, baru sekarang ke dim cabangnya ya. Jadi di dim cabang sama kita di sini membuat apa namanya, tabel dimensi ya, dimana di sana ada 5 field, yaitu SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Nah, dari situ ya, jadi kalau teman-teman nggak punya ininya, nah ini dia ya. Jadi SK cabang ada 5 dim cabang, nama tabelnya dim cabang, ada 5 ininya, fieldnya ya. Jadi ada SK cabang ya, untuk primary key nya ada kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan juga nama cabang ya. Nah, ini yang akan kita buat. Nah, otomatis dia pasti akan ngambil data juga dari OLTP ya. Jadi dari tabel OLTP, dimana tabel yang akan kita gunakan itu adalah tabel yang pertama, tabel cabang ya. Terus yang kedua adalah tabel provinsi di sini. Gitu. Nah, ini TR penjualan. Nah, nanti kita gunakan untuk membuat tabel dimensi dari tabel fakta ya. Jadi terakhir yang akan kita gunakan. Nah, nanti pada saat membuat tabel dimensi waktu, nah ini juga kita jadikan acuan di mana tanggal transaksinya ya. Jadi dari tanggal di sini misalnya cuma ada satu datanya 2008-04. Nah, nanti mungkin kita bisa buat dari 2008-01 ya, sampai dengan misalnya berapa banyak row-nya, misalnya anggap aja 10.000. Nah, itu dari sampai tanggal berapa itu ya, sehingga nanti terakomodasi semua transaksi dari misalnya 1 tahun, dari 2008 tanggal bulan 1 sampai 2008 bulan 12. Nah, kalau sudah, kita langsung saja ke dim cabangnya ya. Ini saya geser dulu biar saya punya acuan. Nah, ini nggak terlalu susah juga buatnya untuk dim cabang ya, kurang lebih mirip seperti dim karyawan dan dim produk. Nah, nanti yang agak sedikit berbeda itu adalah di dim waktunya. Oke, kalau sudah, untuk transformationnya seperti biasa kita buat tabel inputnya ya. Ini langsung kita ambil 2 aja tabel inputnya. Jadi yang pertama adalah provinsi. Kita pilih database-nya. Kok olah OLTP. Get select statement. Ini tinggal kita pilih yang mana yang mau kita ambil. Itu provinsi, oke. Kita oke aja langsung, nggak perlu kita preview ya. Nah, tabel yang kedua adalah tabel cabang. Kita pilih koneksinya adalah OLTP juga. Nah, selanjutnya kita pilih tabel cabangnya, MS cabang, oke. Nah, kalau sudah, baru kita buatkan joinnya menggunakan lookup ya. String lookup. Kita sambungkan hooknya. Nah, join. Kita ubah namanya. Sini saya misalnya cabang deh. Oke, kita coba lihat kode provinsi, kode cabang. Tunggu. Saya lihat datanya dulu. Kode cabang,
cabang, tunggu sebentar. Kota. Oke, berarti ini ada 3 teman-teman ya. Jadi kode cabang dengan kota terlebih dahulu, ternyata saya salah. MS cabang dengan MS kota ya, karena di provinsi ini nggak ada kode cabang, sedangkan di cabang nggak ada kode provinsi. Jadi kita ke kode kota, dari kota baru ke provinsi begitu. Nah, ini berarti ada salah, kita ubah ini kota ya, kota. Kita cari tabel MS kota. Yes, oke. Nah, di sini baru kita ulang buat string lookupnya. Ini cabang, kode kota, kode kota. Coba kita lihat dulu kotanya, kode kota. Oh, salah juga. Oke, diulang dulu lookupnya. Yes, string lookupnya. Nah, ini kita pilih cabang, kode cabang, kode kotak ya. Kode kotak. Nah, ini dia kode kotak ya. Terus kita okekan saja dulu. Kita coba preview datanya, mau nggak muncul. Oke, kode cabang, nama cabang, kode kotak. Wah, ininya dia tidak muncul ya. Coba. MS kota, kode kotak, kode provinsi. Kode cabang, oke, ini sudah sih harusnya kode kotaknya juga sudah muncul, tinggal ditambahkan kode provinsinya nanti ya. Kode cabang, kode kotak. Nah, ini coba close dulu. Sini kita tambahkan kode provinsi. Nah, kita oke, review dulu. Nah, ada kode provinsi dalam muncul ya. Nah, kalau sudah di close, baru kita ambil lagi input tabelnya. Input tabel input. Nah, di atas deh. Tabel input. Nah, ini baru provinsi. Provinsi harusnya ya. Oke, V. Tabel provinsi, oke. Yes. Nah, kita tambahkan lagi lookupnya. Kita ubah namanya join. Ini join 2. Nggak bisa, harus disambungkan dulu. Nah, hooknya kita sambungkan dulu. Nah, selanjutnya kita lookup stepnya. Pilih provinsi, fieldnya kode provinsi, kode provinsi. Nah, di sini kita munculkan nama provinsinya. Sudah oke. Jadi ini ada join 3 tabel jadinya ya. Oke, coba kita preview dulu. Oke, namanya juga udah dapat. Kode cabang, nama cabang, kode kota, kode provinsi, dan juga nama provinsi. Jadi nanti tinggal kita
hapus kode kotanya saja ya, jadi kode provinsi dan nama provinsi, kode cabang dan nama cabang yang kita gunakan. Nah, kalau sudah, tambahkan add sequence juga, add sequence untuk menambahkan nanti untuk membuat SK cabang ya. Namanya bebas sebenarnya teman-teman, nggak harus SK cabang, ID cabang juga boleh, karena di skema data warehouse-nya sudah terlanjur SK cabang, jadi harus kita ikutin. Tekan OK aja. Sekarang baru select value, select value. Nah, ini oke, kita get ya. Ini kita tinggal pindahkan bawa ke atas, kode cabang, nama cabang, kode kota kita hapus. Oke, jadi SK cabang, kode cabang, nama cabang, kode provinsi, nama provinsi. Sudah, kita oke. Terus kita preview. Oke, sudah dapat ya. Aman. Baru terakhir adalah output. Output tabel. Jadi output tabel, output tabel. Nah, di sini kita pilih koneksinya menggunakan OLAP. Target skemanya, target tabelnya adalah dim cabang ya. Nah, kalau sudah kita get SQL statementnya, kalau sudah kita execute aja nih, varchar, oke, aman sih. Execute, oke. Nah, baru sekarang kita running. Kita launch. Yes. Harus disimpan dulu dim cabang. Save. Oke, sudah running. Sekarang kita lihat, refresh. Nah, ada dim produk, dim karyawan, dan juga dim cabang. Jadi kita sudah dapat, oh ini ada 500 row ya. Jadi lumayan cukup banyak, karena cabangnya cukup banyak. Kita Sumatera Selatan, Jawa Barat. Nah, jadi datanya sudah jadi ini ya. Kalau sebelumnya kan terpisah-pisah dia ya. Jadi Denpasar, ada di Bali juga ada ya, Banten juga ada, Tangerang, Serang. Nah, datanya sudah jadi. Yang terakhir sekarang kita coba buat dim waktu ya. Jadi dim waktu ini ada SK waktu, hari, kuartal, bulan, dan juga tahun ya. Nah, untuk SK waktu sendiri, untuk resource-nya ini kita nggak ngambil dari mana-mana ya. Jadi kita ngambil memang buat sendiri ya resource-nya. Itu menentukan, kita tentukan berdasarkan ini apa namanya, tanggal dari transaksinya. Jadi kita asumsikan saja ini, karena belum saya update ya tabel dari TR penjualan. Ini harusnya mulainya dari tahun 2008. Coba saya cek di sini ada nggak di tahu Excel. Excel ini ya. Oh enggak, ini nama produknya. Kehilangan saya di datanya. Integration. Oke, biar ya, nanti coba saya cari. Jadi kita mulai dari tahun 2008 saja, tanggal 1 ya. Bulan 1 tanggal 1 ya, sehingga nanti kita coba apa namanya, row-nya kita buatkan misalnya 10.000 aja.
sehingga bisa banyak nanti datanya yang bisa kita akomodasi atau tanggalnya ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu teman-teman terkait itu tadi, dua pembuatan dim produk dan juga dim cabang sebelum kita masuk ke dim waktu. Aman ya? Aman, Pak. Ya. Ada Pak. Kalau aman kita masuk ke pembuatan dim waktu ya. Jadi dim waktu ini ada SK waktu, hari, kuartal, bulan, dan juga tahun. Sebenarnya hari itu tanggal ya, jadi 1, 2, 3 sampai 30. Nah, tapi nanti kita coba buat 2 dan tanggal, ada kuartal, bulan, tahun, sama lagi 1 hari. Bisa nggak ya? Saya agak lupa soalnya. Oke, kalau ya begitu kita masuk ke tahunnya lagi, biasa transformation. Nah, untuk membuat resource awalnya itu kita gunakan yang namanya generate row ya. Generate row ya, jadi generate row kita gunakan untuk di sini membuat tanggal ya. Jadi nanti biasanya bisa digunakan sih untuk berbagai jenis ya, jadi nggak hanya untuk tanggal, jadi untuk yang lainnya pun bisa, misalnya tanggal awal gitu ya. Nah, ini misalnya 10.003 10. Nah, name-nya misalnya ini nama fieldnya TGL awal itu, tipenya nah ini kita bisa pilih ya, kita pilih aja date ya, date. Terus nanti formatnya year, month, sama date ya. Jadi biasa yang digunakan untuk ini apa namanya database ya, jadi harus disesuaikan juga. Kalau teman-teman ke sini formatnya ketika membuat tanggal itu kan year, month, sama hari atau date ya. Nah, kalau sudah itu kita mulai value-nya itu dari berapa gitu ya. Jadi misalnya 2008 01 01. Kalau sudah kita oke aja. Usah boleh ada di preview dulu deh. Quick launch. Nah, seperti ini. Ya, jadi memang tanggalnya adalah 2008 sampai dengan 2008 01 semua. Jadi dia nggak bisa nambah. Nah, nanti cara nambahnya kita tambahkan dulu yang namanya add sequence ya. Jadi stop dulu, kita tambahkan add sequence dulu. Add sequence ya, ditambahkan add sequence. Di sini fungsinya add sequence itu apa? Jadi fungsinya untuk nanti kita akan hitung menggunakan kalkulator ya. Jadi namanya itu tanggalnya itu kita tambahkan dengan add sequence ya. Jadi nanti misalnya start value-nya dimulai dari 0 untuk add sequence-nya ini ya. Jadi untuk tanggal dari 2008 01 itu tidak akan ditambahkan, karena yang nanti akan ditambahkan adalah nolnya begitu ya. Jadi coba kita tambahkan dulu, kita buat ya. Namanya apa ya, hari, TGL oke, selanjutnya itu misalnya ya, selanjutnya. Nah, di sini juga sama nih, TGL selanjutnya. Ini biasa increment biasa, startnya ini dari 0 ya, karena 2008 01 itu nggak perlu kita tambahkan. Nanti yang perlu kita tambahkan adalah berikutnya ya. Jadi kita oke aja. Nah, kita preview. Sorry, ini harus kita sambungkan dulu.
tanggal selanjutnya. Jadi nggak langsung nambah teman-teman. Nah, nanti kita tambah menggunakan yang namanya kalkulator. Ya, jadi fungsi kalkulator mungkin sudah sempat saya demokan sedikit ya di kelas ini atau kelas yang satunya ya. Kayaknya kelas ini juga deh. Jadi sudah sempat saya demokan. Jadi fungsinya nanti adalah untuk menambah atau kita membuat hari begitu, yang membuat tanggal, membuat kuartal ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi satu kalkulator. Ada kalkulator. Kita sambungkan. Di sini kita buat misalnya hitung tanggal ya. Jadi field new fieldnya itu adalah belum udah ya, kita sambung ya. Tanggal. Jadi kita buat tanggal baru adalah field baru ya, field baru itu adalah tanggal. Nah, kalkulasinya di sini itu adalah date A ditambah dengan by day ya. Nah, field A-nya itu adalah tanggal awal, field B-nya adalah tanggal selanjutnya ya. Coba kita kita preview dulu, berhasil nggak nih ya tanggal. Nah, ya dapat ya. Jadi di sini itu sebenarnya ini tambah ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini, begitu sebenarnya. Nah ya, jadi dia mau mengikuti. Nah, misalnya di sini yang Februari 2009, maaf ya. Karena apa? Di kalkulatornya itu kita setnya dia itu adalah date ya, date A ditambah BD, sehingga dia mau dia ngikutin sesuai tanggal gitu ya. Sorry kok kita Nah, ini value tipenya kita ubah ya jadi date aja ya. Jadi biar nggak ada terus. Coba deh stop dulu, review value tipenya ya, biarin date. Nah selanjutnya kita membuat tahun ya. Jadi tahun kita ambil tahunnya years of date gitu misalnya. Terus ininya adalah tanggal tadi ya, tanggal yang sudah kita buat. Jadi ada field baru, otomatis dia akan muncul di sini ya. Sini kita gunakan boleh integer teman-teman, boleh varchar atau string ya. Jadi kita gunakan integer aja deh ya, integer. Coba di preview deh dulu ya, gimana sih hasilnya biar nanti nggak terlalu jauh errornya. 2008 kita dapat ininya sampai 2000. Kelewatnya ini sepertinya ya, tunggu sebentar. Oke, 2009 lah bener ya. Cuman di sini tetap di 2008 tanggal awalnya. Jadi di tanggal dan tahunnya dia sudah masuk ke 2009. Ya, jadi sampai 2010 dia. Kelewat, harusnya 365 hari kita buat tadi ya. Sini kelewat ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini sampai tahun 2010. Nah, 10.000 datanya. Oke lah, nggak apa-apa. Padahal tadi awalnya mau buat 1 tahun, jadi memang harus dihitung harinya. Jadi ada 365 hari ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan kuartal ya. Jadi karena sesuai dengan ininya ada kuartalnya, tambahkan kuartal. Misalnya kuartal INT. Nah, itu
itu kita ambil adalah kuartal kuartal nah ini dia ya, kuartal of that A ya. Jadi kuartal yang akan kita ambil selanjutnya, kita ambil kuartalnya itu atau fil A nya itu dari tanggal ya, tipenya integer oke. Kita preview lagi ya. Biar nggak terlalu jauh nanti salahnya. Oke, kuartal 1 1 1 2 2 2 oke, 3 3 3 4 4 4 oke, udah aman ya. Oke, sudah kita close, stop ya. Nah selanjutnya kita ambil itu bulan ya teman-teman, bulannya ada tanggal, tadi tahun, bulan. Sekarang bulan kita ambil month of the ya. Oke, ini kita masukkan adalah kita masukkan ini tanggal ya, sama juga integer ya, integer. Oke, setelah bulan hari, kalau nggak tanggal tadi udah situ, bukan tanggal sih, apa namanya ya, tanggal hari itu deh ya. Jadi tanggal hari ini adalah tanggal ya, tanggal 1, 2, 3 gitu misalnya. Kalau tanggal ini adalah tanggal memang apa namanya 01, 02 begitu ya. Nah ini kita ambil day of moon ya. Sebenarnya bisa sih ini day of week ya. Nah itu untuk nanti kita ngambil harinya. Nah ini kita ambil day of date A ya, menggunakan tanggal. Ini integer juga. Nah selanjutnya hari. Nah ini agak sedikit kita modifikasi ya, jadi supaya bisa dapat harinya juga, tanggal. Nah ini integer juga, integer. Oke deh, coba kita preview dulu ya. Kita preview. Nah semoga bisa. Nah oke, berarti ini tanggal hari adalah tanggal 1 ya, bulannya 1, kuartal masih 1, jadi tanggalnya sekian. Nanti akan kita rubah deh hari, tanggalnya, bulan, tahun, dan juga kuartal ya. Jadi kuartal 1 itu sampai dengan bulan 3 ya. Saya masuk ini sama nih, benar. Oke. Kurang lebih sudah sesuai ya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk mengganti harinya, hari dan bulannya ya, karena nggak mungkin harinya kita tampilkan 1, 2 gitu, jadi itu kurang enak dilihatnya ya. Jadi kita harus ganti ya hari dan bulannya. Bulan misalnya kalau 1 ya otomatis apa namanya 3, kalau 1 otomatis Januari, 2 otomatis Februari, 3 otomatis Maret begitu ya. Nah ini kalau sudah, kita close saja dulu ya. Nah selanjutnya untuk membuat itu saya mau menggunakan ini tadi, join ya, join tabel ya. Tapi resource yang lagi satunya itu kita ambil dari data grid namanya. Oke, nanti bisa kita joinkan dia, data grid. Nah ini data grid bulan itu dia dulu ya.
bulan kita buatkan yang pertama adalah nama bulan, nomornya ya, nomor bulan, terus juga diikuti dengan nama. Nah, tipenya ini adalah integer, tipenya yang satunya adalah tipe yang satunya ini string. Nah, terus ya kalau sudah itu kita masukkan datanya ya. Nah, klik data. Nah, nomor sama nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini jatuhnya kayak tabel ya teman-teman ya. Januari, ini kayak buat tabel di SQL. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah itu kita buatkan lookup-nya. Nah, untuk join tadi ya, stream lookup. Oke. Join bulan gitu misalnya. Kita sambungkan dulu hubnya ya. Nah, ini coba bulan deh. Enggak dia. Ini bulan, akhirnya nomor bulan. Kita mau ngambil nomor. Oke. Nah, coba kita preview. Nah, dapat nih. Januari, Februari. Jadi kalau yang string ini kan lebih enak dilihat. Nah, sekarang hari kita ubah juga sama ya. Close dulu, stop. Nah, kalau sudah kita sama juga data grid. Nah, ini adalah hari. Name-nya nomor hari, nama sama juga kurang lebih seperti bulan ya, integer. Ini string. Nah, datanya ya data hari ya, 1 nama Senin gitu ya. Benar gak ya? Salah lagi nanti. Coba saya lihat dulu. Oke deh dulu. Ini salah nanti takutnya. Review quick glance. Jadi hari 3 ya, jadi kita lihat 2008 tanggal 1 bulan 1 itu hari apa ya. Nah, ini kita jauh sekali nih 2008 Januari tanggal 1 ya. Jadi Senin ini 1 ya, 2 3 begitu jadinya ya. Jadi minggu itu adalah 1, 2 itu adalah apa namanya, tunggu sebentar, 01 ya, benar dah, 1 2 3. Jadi minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi dimulai dari 0 dia harusnya, tapi datanya kita ubah aja. 1 itu jadi minggu, 2 itu jadi Senin ya, 3 itu jadi Selasa, 3 4 itu Selasa, Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, 7
kalau sudah, kita buatkan untuk join harinya. Stream lookup lagi sama. Oke, join hari gitu ya. Stepnya hari. Ini hari, ini nomor hari, dan kita ambil adalah nama. Oke, nah ini terserah sih harinya, bisa pakai Senin, bisa pakai bahasa Inggris ya, Monday gitu ya, Sunday, Monday, jadi terserah. Nah bulannya juga sama. Nah ini tergantung kebutuhan sebenarnya. Kita preview dulu. Oke, ini harus diubah sepertinya. Kita close. Oke deh, nggak apa-apa, nanti aja kita ubah ya. Oke, nah ini sudah dapat ya. Jadi 3 itu adalah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tanggal 6 itu di tahun 2018 itu adalah Minggu. Kita cek ya, benar atau enggak. 2008 ya, Januari tanggal 6. Nah benar, Sunday ya. Jadi Minggu tanggal 6. Nah ini benar jadinya. Oke, sudah, kita stop. Nah kalau sudah, baru kita buatkan outputnya ya. Sorry, select apa namanya, select view-nya dulu, select value. Nah dari select value, oh enggak, add sequence dulu ya, karena kita belum buat namanya SK waktu. Select add sequence, add sequence. Nah ini kita sambungkan. Oke, ini seperti biasa dari mulainya dari 1 ya, SK apa namanya, waktu. Oke, nah kalau sudah, kita baru select ke value. Nah di sini kita filter nih apa saja yang mau kita munculkan. Yang pertama pasti SK waktu ya, ini prioritas. Terus yang kedua apa? Nama, ini nama hari kali ya. Nah ini bawa ke atas, atau tanggal deh dulu. Nah ini tanggal, hari, bulan ya, ini bulan ya. Terus ini tahun, terus ini kuartal. Nah sisanya kita hapus. Hapus. Ya ini kita ubah namanya jadi tanggal saja. Nama ini kita ubah jadi hari. Nama yang lagi satunya kita ubah jadi bulan. Oke, cukup. Kita oke dulu. Semoga benar tadi itu. Preview. Oke, jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Selasa. Iya. Tanggal 1 itu hari Selasa, bulan Januari tahun 2008 ya. Nah, nanti pada saat kita melakukan OLAP ini gampang sekali. Jadi teman-teman bisa dari awalnya kuartal dulu. Jadi kuartal 1 itu seperti apa ya, datanya gitu misalnya, atau penjualannya. Terus nanti dari kuartal kita masuk ke tahun sih harusnya dulu ya, tahun yang paling belakang ya harusnya ya. Jadi dari tahun dulu baru masuk ke masing-masing kuartal, dari kuartal baru nanti masuk ke bulan ya, dari bulan nanti bisa masuk ke apa namanya,
hari atau tanggalnya kita munculkan, ya. Di tanggal berapa atau hari apa aja yang rame pembelinya, nah itu bisa gitu. Kalau udah kita stop, nah sekarang baru kita masuk ke outputnya yang terakhir. Output apa namanya, tabel. Nah, output tabel jadi agak berbeda ya nanti ininya hasil karena kita nambahkan hari, yaitu harinya itu ada Senin Selasanya ya. Jadi biar bagus dia, maksudnya biar enak kita bacanya. Nah, targetnya dim waktu. Oke, kita SQL. Nah, ini tanggal INT, ini mungkin varchar aja. Varchar hari itu varchar 10, bulan juga sama. Varchar 10, kuartal INT kalau udah execute. Oke. Close. Oke, kita running-kan sekarang. Oke, dim waktu gitu ya. Save. Nah, kita cek sekarang. Oh nggak ada, oh belum di refresh. Iya, sudah muncul dia. Nah, ini sudah muncul. Cuma agak sedikit berbeda teman-teman ya, karena kalau sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan skemanya ya. Jadi skema data warehouse-nya itu adanya 5. Nah, ini ada SK waktu, tanggal, hari, bulan, tahun, dan kuartal. Jadi ada 6. Yang nambah itu adalah tanggal ya. Jadi sebenarnya hari yang ada di apa namanya skema ini adalah hari itu sama dengan tanggal ya. Nah, tapi saya ubah di sini harinya itu menggunakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Sedangkan tanggal itu memang ada sendiri. Jadi kita bisa tahu nanti tanggal 1 di bulan Januari tahun 2008. Nah, itu bagaimana tanggal-tanggal berikutnya. Jadi per bulan itu bisa kelihatan per tanggal dan juga per harinya. Seperti apa tren penjualannya. Ya. Nah, itu sehingga nanti bisa memudahkan kita untuk kalau di stake apa namanya, kalau di top level manajemen mengambil keputusan begitu. Jadi misalnya kalau di bulan atau di hari Minggu itu yang penjualannya meningkat gitu, nah mungkin nanti bisa pegawainya di standby kan lebih dari biasanya sehingga pelayanan ke customer bisa lebih maksimal. Fungsinya sebenarnya untuk itu sih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Gimana? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, nah nanti tugas teman-teman di rumah adalah membuat itu tadi dim cabang, dim karyawan, dim produk, dan dim waktu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengikuti apa namanya tutorialnya, misalnya dari apa namanya video ya, hasil rekamannya yang saya share ke YouTube, nanti saya taruh di Sepada sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti tutorialnya itu dan bisa ngumpul. Jadi sebenarnya hanya mengikuti saja ya. Fungsinya untuk apa ya, biar teman-teman dapat nyoba juga di rumah. Karena kalau seperti ini saya nggak tahu teman-teman nyoba atau enggak begitu ya. Nah, jadi nanti biar bisa teman-teman nyoba atau lebih tepatnya saya paksa untuk mencoba ya. Jadi saya jadikan tugas. Nah, nanti upload di Sepadanya. Nah, untuk minggu depannya itu kita masih ada ini tabel penjualan, jadi fakta penjualan sembari saya cari ininya ya, filenya untuk data penjualannya itu ya, karena kalau nggak ada itu kita nggak akan bisa buat ini ya, apa namanya, di tabel OLTP nya
Nah, tabel OLTP ini kan ada TR penjualan. Nah, ini harus ada datanya ya, sehingga kita nanti bisa melakukan load data itu ke data warehouse-nya begitu. Nah, nanti itu kalau sudah kita lakukan, kita sudah buat tabel fakta penjualannya, nah nanti baru bisa kita koneksikan dengan Power BI-nya ya. Jadi untuk kita membuat yang sederhana dulu, visualisasi atau dashboard-nya begitu. Oke, sampai di sini cukup mungkin ya. Ini saya stop deh. Ya, silakan Mega. Halo Pak, tes. Iya. Dengar ya? Ya, dengar. Ini Pak, kalau untuk saya sih belum nyoba ya Pak, karena masih fokus perhatiin dulu karena laptop juga lagi bermasalah kan. Pertanyaan saya ini Pak, untuk videonya ini dikumpulnya dengan batas waktunya kapan Pak ya? Enggak sih, artinya teman-teman nggak perlu buat video, tapi nanti teman-teman ngikutin dan hasilnya itu diupload ke Spada. Nah, teman-teman ngikutinnya nanti biar nggak bingung itu pakai video saya ya. Nanti habis ini langsung saya upload ke YouTube dan teman-teman bisa ngikutin tutorialnya dari video. Nah, hasil simpanannya atau save filenya itu ya, jadi misalnya kalau di saya itu ada di sini, itu ada, nah ini dim karyawan, terus coba saya modifikasi dim karyawan, tunggu sebentar. Nah, yang disimpan nanti yang ini, yang .ktr nya ini ya. Jadi kan ada dim karyawan kan sudah ya, dim waktu, dim apa tadi, cabang, dan dim waktu, cabang, sama produk begitu. Nah, ini ya, dim cabang, produk, sama Itu dijadiin waktu. WinRAR. Ya, boleh jadiin WinRAR, boleh dijadiin, taruh di satu folder, taruh di WinRAR. Kebetulan juga barusan kan saya sekalian tuh coba, terus Hah? kayak Bapak tuh agak kecepatan sih ngejelasinnya. Jadi masih Iya. stuck di Iya, iya, iya. Ya memang agak susah sih, kayak kemarin yang apa namanya, mata kuliah basis data juga sama ya, waktu online. Jadi saya apa namanya, ngasih prakteknya, saya coba ngetik, saya eksekusi, Pak kecepatan Pak. Aduh. Terus ada yang nanya, Pak error di sini. Waduh, gimana caranya? Saya ngasih taunya. Karena ada 10 orang yang error, harus 10 orang soalnya yang share soalnya screen. kendala itu di IoT tab. Iya. Itu dapat kendalanya tuh di IoT tab-nya. Oh gitu, oke, oke. Ya nanti coba dari video tutorialnya ya, jadi video yang hari ini kita rekam. Terus nanti memang kalau ada kendala, teman-teman bisa diskusi pada saat ini perkuliahan dimulai. Ya baru dimulai, nah itu di awal aja diskusinya. Oke, ada lagi? Tidak, kalau tidak saya stop recordingnya.